Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dari Fitrian. Saya dari TI 5 semester 1. Di sini saya dan anggota saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan dan menjelaskan tugas dari logika matematika, mata kuliah logika matematika yang berjudul penafsiran dan validitas. Tapi sebelum ke penjelasannya, saya akan memperkenalkan dulu masing-masing dari anggota kelompok saya. Anggota kelompok saya ini terdiri dari 4 orang, yaitu ada saya, Muhammad Dari Fitrian, lalu rekan-rekan saya ada Bayu Prasetyo, Aib Badrul-Jaman, dan juga Muhammad Fikri. Kita langsung aja ke penjelasannya. Yang pertama ada penafsiran. Penafsiran ini digunakan untuk menentukan suatu argumen adalah valid atau tidak gitu. Ya bisa diartikan membedakan antara argumen yang kuat secara logis dan argumen yang nggak kuat secara logis. Apa sih argumen yang kuat secara logis dan tidak logis? Argumen yang kuat secara logis itu argumen yang strukturnya logis dari argumen tersebut dan dibangun berdasarkan premis-premis yang dikombinasikan untuk menghasilkan kesimpulan. Lalu argumen yang nggak kuat secara logis adalah argumen yang strukturnya tidak menjamin kesimpulan yang benar. Bahkan kalau premisnya benar, itu nggak menjamin juga gitu. Lalu di penafsiran ini ada beberapa komponen yang harus ada, yaitu yang pertama harus ada universe of discourse. Apa sih universe of discourse itu maksudnya? Di logika matematika ini, universe of discourse maksudnya itu himpunan semua objek yang relevan untuk sebuah pernyataan gitu atau diskusi tertentu. Universe of discourse ini juga menetapkan batasan pada konteks di mana predikat tertentu dapat dievaluasi atau dimengerti. Jadi universe of discourse ini pemilihannya juga sangat penting gitu dalam memastikan bahwa pernyataan matematika atau logika yang dibuat memiliki arti yang jelas dan konsisten. Lalu yang kedua, untuk setiap individu atau individual harus ada konstanta yang secara khusus menunjuk individual khusus, bukan yang lainnya. Jadi gimana? Jadi maksudnya adalah konstanta individual ini untuk membuat penilaian tentang individu atau objek tertentu di dalam sebuah domain itu. Jadi setiap individu ini harus ada individu yang konsisten, yang secara spesifik mengidentifikasi individu tersebut. Jadi harus ada pembeda lah antara satu individu dan individu yang lain. Lalu komponen yang ketiga, setiap variabel harus ada yang menunjuk suatu konstanta individual yang unik. Jadi gimana? Jadi maksudnya adalah dalam penafsiran itu, tiap kali kita gunain variabel bebas dalam pernyataan atau argumen, kita harus menetapkan nilai yang unik untuk variabel tersebut dengan menggunakan konstanta yang sesuai. Ini mah sama kayak poin yang kedua. Lalu yang terakhir, yang keempat, itu harus ada pemberian nilai untuk setiap predikat yang digunakan pada ekspresi tersebut, termasuk predikat dengan arity yang 0, yang berarti sama dengan fungsi propositor kecil. Maksudnya predikat dengan arity 0 itu predikat yang nggak memerlukan argumen gitu, atau pernyataan untuk menghasilkan pernyataannya. Gitu. Itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dibacakan dan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan, yaitu yang awal adalah contoh 1. Jadi di contoh 1 ini seperti gambar yang nanti saya munculkan, yang ke-1 itu adalah semua mahasiswa rajin belajar. Nah, dan yang keduanya, seseorang menyukai semua orang. Untuk membuat suatu penafsiran diperlukan suatu daftar mahasiswa untuk menunjukkan universe of discourse. Misalkan ada 3 mahasiswa, yakni Dito, Wawan, dan Tono, disingkat menjadi D, W, dan T, yang berarti konstanta individual yang dipakai. Kemudian lakukan pemberian untuk A dalam kurung X. Misalkan Dito dan Wawan sudah rajin belajar, tetapi Tono tidak rajin belajar. Maka pemberian apa? Pemberian dapat dilihat pada tabel di samping. Lanjut, pemberian nilai sekarang telah dipermudah untuk nilai kebenaran. Dan tentu saja pada saat ini menyatakan tersebut bernilai salah. Penafsiran dari X A hanya benar jika A dalam kurung D atau A dalam kurung W dan A dalam kurung T. Semua harus bernilai benar. Padahal dalam kasus ini ternyata tidak, karena ternyata Tono tidak belajar.
Jadi, nilai A dalam kurung T bernilai salah. Untuk penafsiran digunakan suatu domain tertentu atau finite domain yang berisi n individual, misalnya A, A atau AN akan bernilai benar jika A, A dan A dikali A atau dikali AN semuanya akan bernilai benar. Ini rumus satu itu yang pertama itu jadi nilai dari, nah ini tuh ada A terbalik ini tuh saya lupa lagi dan kurang tahu ya nama simbolnya tuh apa, tapi kalau saya melihat dari Google ini itu penyebutannya untuk semua tapi biar kita tidak ada kesalahan karena saya juga belum begitu tahu dan belum tahu juga, lebih baik kita pelajari nanti bareng-bareng dengan Ibu Dewi saja ya. Mohon maaf Ibu karena saya efek libur panjang ini jadi pemikiran saya dan ingatan saya sedikit memudar Ibu jadi saya harus belajar yang giat lagi ya. Oke, kita lanjut. Nah, rumus ini yang saya sebutkan nanti kita jadi sama-sama dengan Ibu Dewi. Jadi sisi kiri dari ekspresi tersebut sama saja dengan satu ekspresi seperti rumus yang ini dan rumus yang mono atau yang itu. Hal ini menunjukkan bahwa varian-varian tersebut ekuivalen secara logis. Perhatikan bahwa A dalam kurung A1, A dalam kurung A2 atau titik-titik A dalam kurung AN hanya mempunyai dua kemungkinan nilai nilai yakni T atau F. Dan ini juga berarti bahwa A dalam kurung A1 atau A dalam kurung A2 titik-titik A dalam kurung AN adalah proposisi dengan kata lain pada penafsiran di dalam finite universe, mengubah ekspresi dari logika predikat menjadi proposisi pada domain dengan n individual yakni A1, A2, AN, maka ekspresi yang cocok dengan kuantor eksistensial. Nah, rumus E kapital terbalik ini saya tadi baca dari Google, yaitu ada beberapa. Jadi ada beberapa dikali atau X atau A dalam kurung X adalah benar untuk semua penafsiran, dan hal ini membuat A dalam kurung A benar, atau A dalam kurung A2 benar, atau A dalam kurung AN benar. Rumus yang kedua, nah ini semakin banyak rumus semakin saya juga lupa untuk menyebutkannya. Yang jelas ini itu ada beberapa, kalau saya lihat di Google itu penyebutan simbolnya, tapi alangkah baiknya kita pelajari lagi nanti dengan Ibu Dewi saja biar tidak ada kesalahan karena manusia bidangnya masalah. Mohon maaf ya untuk teman-teman semuanya. Kita lanjut lagi. Pemberian nilai predikat dengan dua argumen dapat diekspresikan melalui gambar dengan lajur untuk argumen pertama, sedangkan kolom untuk argumen kedua. Untuk contoh rumus yang kedua, ada seorang yang mencintai semua orang. Misalkan universe of discourse berisi 3 orang, yakni Bowo, Dewi, dan Susi, dan dengan predikatnya B, maka B X Y berarti X mencintai Y. Lihatlah tabel pada berikut. Gambar di atas memberikan nilai untuk predikat, dan jika diperhatikan, maka gambar tersebut dapat dibaca Bowo mencintai Dewi dan Susi, Dewi mencintai Bowo, Susi mencintai Dewi dan dirinya sendiri. Untuk rumus yang ketiga, ada AX, AY, BXY sama dengan AY, X, BXY. Rumus 3 adalah benar jika dan hanya jika BXY sama dengan T untuk semua pasangan X dan Y yang dimungkinkan. Cara terbaik untuk melihat ini adalah menyatakan predikat B dengan gambar seperti contoh 2 dengan masukkan lajur berupa X, sedangkan kolom untuk Y yang dinyatakan nilai kebenaran dari BXY. AY, BXY bernilai benar jika dan hanya jika semua masukan di kolom Y benar. AY, AX, BXY bernilai benar jika sama untuk semua lajur. AX, BXY bernilai benar jika dan hanya jika semua masukan di kolom Y benar. AY, X, BXY bernilai benar jika sama untuk semua kolom. Untuk rumus yang keempat, itu ada 3X, 3Y, BXY sama dengan 3Y, 3X, QXY. Rumus 4 sama saja, kedua sisi akan benar-benar jika pasangan tersebut membuat BXY bernilai benar. Jika B, Dewi, Bowo bernilai benar, maka tentu saja membuat kedua sisi benar. Jika tidak ada nilai T pada contoh 2, maka kedua sisi rumus pasti bernilai salah. Pada contoh 2, jika pernyataan matahari sedang bersinar diganti S, maka penafsiran S benar. Tidak masalah jika X sama dengan Bowo, matahari bersinar untuk semua orang. Untuk alasan yang sama,
Dewi ataupun Susi, maka S benar dan AXS benar. Memang YS benar. Jadi jika R proposisi yang benar atau salah, individunya tidak dipersoalkan, maka AXR dan 3XR bernilai benar jika R benar, dan keduanya salah jika R salah. Maka masuk rumus yang kelima, itu ada AXR sama dengan 3XR sama dengan R. Validitas argumen. Suatu ekspresi A disebut valid jika benar pada semua penafsiran. Untuk menyatakan ekspresi A valid, ditulis A. Simbol adalah simbol tautologi. Pada ekspresi A, jika ada penafsiran yang membuat A salah dan negasi A benar, maka definisi berikut akan melengkapinya. Jika B suatu ekspresi, maka penafsiran apa saja yang membuat B menghasilkan disebut memenuhi B. Penafsiran apa saja yang memenuhi B disebut modelnya B. Jika B mempunyai model, maka B disebut memenuhi. Ekspresi A tidak valid jika negasi A memenuhi. Di pihak lain, jika negasi A mempunyai model, justru A yang tidak valid. Definisi selanjutnya adalah ekspresi B yang tidak mempunyai model disebut contradictory. Oleh karena itu, jika ekspresi A valid, A disebut contradictory. Validitas di sini juga dapat digunakan untuk mendefinisikan implikasi logis dan ekuivalen logis seperti berikut. Definisi: jika A dan B suatu ekspresi, maka A ekuivalen secara logis dengan B. Jika A implikasi B valid, hal itu dapat ditulis A sama dengan B titik A dikatakan mengimplikasikan secara logis B atau AB jika A implikasi B valid. Validitas. Nah, untuk rumus yang keenam, yaitu untuk semua X dalam kurung A implikasi B dalam kurung X sama dengan A implikasi untuk semua X B dalam kurung X. Di sini A adalah suatu posisi dan B adalah suatu predikat. Dan jika A memiliki nilai benar dan atau salah, maka akan menjadi seperti pada rumus ke-7. Nah, di rumus ke-7 yang pertama, untuk semua X dalam kurung T implikasi B dalam kurung X sama dengan T implikasi untuk semua X B dalam kurung X. Yang kedua, untuk semua X dalam kurung F implikasi B dalam kurung X sama dengan F. Keduanya sama-sama valid. Nah, pada rumus ke-1 diketahui T implikasi B dalam kurung X sama dengan B dalam kurung X. Maka sisi kiri akan menjadi untuk semua X B dalam kurung X. Sedangkan sisi kanan dilakukan hal yang sama, sehingga akan menjadi untuk semua X dan BX, dan jadilah A untuk semua X BX titik untuk semua X B dalam kurung X. Dan tentu saja hal ini valid seperti pada definisi di atas. Sedangkan rumus kedua berikutnya pasti juga T, karena F implikasi B dalam kurung X bernilai T. Juga F implikasi B dalam kurung X bernilai T. Jadi rumus di atas selalu valid, tidak peduli A benar atau salah. Contoh pembuktian validitas. Untuk membuktikan suatu ekspresi yang valid sebenarnya cukup sulit. Yang perlu Anda ketahui kasusnya terlebih dahulu. Sebagai contoh, semua yang tergolong tautologi pasti valid. Dengan demikian, ekspresi apa saja yang dibutuhkan, ternyata hasilnya tautologi pasti valid. Ekspresi lain bisa saja valid karena ditentukan. Misalnya, untuk semua X, A dalam kurung X mengimplikasi A dalam kurung T untuk semua term T. Jika masalahnya mudah, bisa diselesaikan dengan cepat. Tetapi jika sulit, mungkin akan menimbulkan kesulitan mencari metode untuk memastikan ekspresi tersebut valid atau tidak valid. Contoh 3, buktikan validitas dalam kurung untuk semua X, A dalam kurung X, V dalam kurung untuk semua X, B dalam kurung X, implikasi untuk semua X, A dalam kurung X, V B dalam kurung X. Pembuktian untuk membuktikan bahwa dalam kurung untuk semua X, A dalam kurung X, V untuk semua X, B dalam kurung X secara logis mengimplikasikan untuk semua X, A dalam kurung X, V B dalam kurung X, maka harus diperhatikan bahwa tidak ada penafsiran yang membuat untuk semua A dalam kurung X, V untuk semua X, B dalam kurung X bernilai benar, dengan membuat untuk semua X, A dalam kurung X, V B dalam kurung X bernilai salah. Hal ini sama artinya untuk semua X, A dalam kurung X, V B dalam kurung X bernilai benar, atau jika beberapa untuk X, untuk semua X, V B dalam kurung X bernilai benar, atau setidak-tidaknya ada satu individual yang membuat untuk semua X, V B dalam kurung X bernilai benar. Misalkan saja individual tersebut A, maka A dalam kurung A, V B dalam kurung A bernilai benar. Hanya jika A dalam kurung A dan B dalam kurung A keduanya bernilai salah,
jika A dalam kurung A dan B dalam kurung A bernilai salah, maka untuk semua X A dalam kurung X dan hasilnya tentu saja kontradiksi dan terbukti valid.